Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bab ketiga mengenai klasifikasi makhluk hidup. Pertama, pengertiannya. Apa itu ya klasifikasi? Klasifikasi adalah kegiatan pengelompokan makhluk hidup ke dalam kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan untuk menyederhanakan supaya mudah dipelajari karena makhluk hidup ini jumlahnya sangat banyak dan beraneka ragam. Kemudian cabang ilmu yang mempelajari klasifikasi itu adalah taksonomi dan kelompok-kelompok makhluk hidup yang sudah terbentuk dari hasil klasifikasi itu disebut dengan takson. Nah, bapak klasifikasi itu adalah seorang tokoh yang bernama Carolus Linnaeus, di mana Carolus Linnaeus ini juga menemukan sistem tata nama binomial nomenklatur untuk penamaan ilmiah pada makhluk hidup. Selanjutnya, bagaimanakah dasar dari klasifikasi? Nah, dasar dari klasifikasi itu adalah mencari keseragaman atau persamaan ciri yang terdapat dalam suatu keanekaragaman makhluk hidup, sehingga nanti kita bisa kelompok-kelompokkan berdasarkan ciri-cirinya. Nah, untuk tujuannya tadi sudah Ibu katakan sebelumnya, yaitu tujuannya adalah untuk menyederhanakan objek studi yang beraneka ragam sehingga mudah untuk dipelajari. Nah, itulah tujuan dari klasifikasi. Untuk sistem klasifikasi sendiri itu dalam biologi ada 3 jenis. Yang pertama adalah klasifikasi buatan atau dikenal juga dengan klasifikasi artifisial, yaitu klasifikasi yang didasarkan pada 1 atau 2 ciri morfologi yang mudah untuk dilihat. Ya, tujuannya untuk mempermudah pengenalan. Ciri-ciri tersebut itu diantaranya bisa saja alat reproduksi, habitat, ataupun habitus ya, perawakan. Nah, sebagai contoh untuk pengelompokan tumbuhan berdasarkan habitusnya atau perawakannya itu dibagi menjadi ada tumbuhan herba yang batangnya berair, ada tumbuhan perdu yang tingginya lebih kurang dari 1 meter, kemudian ada tumbuhan pohon yang batangnya tingginya lebih dari 2 meter. Yang kedua ada klasifikasi alamiah. Klasifikasi ini didasarkan pada hubungan kekerabatan yang tujuannya itu kekerabatan yang ditujukan dengan banyaknya persamaan-persamaan bentuk yang terlihat. Nah, contohnya bisa saja pengelompokan hewan berdasarkan jumlah kaki atau alat gerak. Ada hewan berkaki 2, berkaki 4, bersayap, bersirip. Jadi itu adalah contoh pengelompokan atau klasifikasi secara alamiah. Yang ketiga ada klasifikasi filogenetik. Nah, klasifikasi ini lebih lengkap lagi karena berdasarkan sejarah perkembangan makhluk hidup serta jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson, antara kelompok makhluk hidup. Kemudian dasar klasifikasi dalam filogenetik ini itu menggunakan ciri-ciri sifat dari morfologi, anatomi untuk dalam tubuhnya, kemudian fisiologi. Dari klasifikasi ini pun itu nanti akan muncul yang namanya tingkatan klasifikasi. Nah, tingkatan klasifikasi ini adalah urutan tingkatan klasifikasi dari pengelompokan jumlah kelompok yang besar ke jumlah kelompok yang kecil. Ya, terdiri dari yang pertama ada kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Jadi ada 7. Nah, ini bisa saja kita singkat menjadi Kivikofagus untuk lebih memudahkan dalam menghafalnya. Nah, semakin banyak persamaan cirinya, maka nanti suatu makhluk hidup itu akan berada pada tingkatan klasifikasi yang lebih rendah. Jadi untuk makhluk hidup yang berada di misalnya kelompok 1 genus itu memiliki lebih banyak persamaan ciri daripada kelompok makhluk hidup yang berada pada 1 kingdom. Nah, tapi untuk jumlahnya itu kebalikan. Jumlah pada yang tingkatan klasifikasi yang paling tinggi itu lebih banyak jumlahnya daripada tingkatan klasifikasi yang
lebih rendah. Nah, kemudian ada penamaan. Dalam klasifikasi ini juga muncul yang namanya sistem binomial nomenklatur, penamaan ilmiah, di mana penamaan ilmiah ini ditemukan oleh Carolus Linnaeus, seorang tokoh taksonomi ya. Dalam penamaan ilmiah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Yang pertama itu harus menggunakan bahasa Latin. Yang kedua terdiri dari 2 kata. Jadi nama ilmiah itu pada umumnya terdiri dari 2 kata. Kemudian untuk penulisannya huruf pertama itu harus huruf kapital dan diikuti seterusnya dengan huruf kecil. Yang keempat, nama ilmiahnya ditulis dengan huruf miring atau italik, atau bisa juga dengan huruf biasa tapi diberi garis bawah yang terpisah setiap kata. Kemudian untuk kata pertama itu sebagai penunjuk genus atau marga, dan kata kedua itu sebagai penunjuk spesies atau jenis. Nah, contohnya misalnya penamaan untuk padi. Nah, padi itu memiliki bahasa Latin yaitu Oryza sativa. Jadi huruf O-nya itu harus huruf kapital. Kemudian kita garis bawahi per 2 kata Oryza kemudian sativa, atau bisa juga kita tulis dia dalam jenis huruf italik atau miring.